Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Safira Dewi dengan NIM 2103200119. Baik, ini langsung saja di part kedua, di mana saya akan membawakan judul yang kedua ini, yaitu pembibitan kelapa sawit pada Preneur Seri. Jadi yang pertama itu ada varietas bibit kelapa sawit. Yang pertama varietas kelapa sawit Dura, di mana Dura merupakan jenis varietas kelapa sawit yang memiliki cangkang atau tempurung tebal 2 hingga 8 mm, dan daging buahnya itu tipis, dan daging bijinya atau kernel besar dengan rendemen kandungan minyak rendah, yakni hanya sekitar 16 hingga 18%. Jadi dalam persilangan varietas Dura ini digunakan sebagai pohon induk betina. Dan yang kedua, varietas kelapa sawit Visifera, di mana Visifera ini adalah varietas kelapa sawit yang memiliki cangkang atau tempurung sangat tipis dan daging buahnya tebal, daging biji tipis, inti hanya dilapisi serabut, dan rendemen kandungan minyaknya rendah. Dalam persilangan varietas Visifera ini digunakan sebagai pohon induk jantan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu varietas kelapa sawit Tenera, di mana varietas kelapa sawit Tenera ini adalah hasil persilangan antara varietas Dura dan Visifera. Jadi ciri-cirinya antara yaitu memiliki cangkang atau tempurung tipis, daging buah sangat tebal, tandan buah lebih banyak dengan ukuran kecil, dan rendaman kandungan minyaknya ini tinggi, yaitu antara 22 hingga 24%. Dan adapun jenis kelapa sawit berdasarkan warna kulit buah, di mana warna kulit buahnya ini varietas kelapa sawit dibedakan menjadi 3, yaitu Nicaraguan, Viracans, dan Albenscan. Dan ciri-ciri ketiga varietas tersebut sebagai berikut, di mana yang pertama varietas kelapa sawit Nicaraguan ini, ciri-ciri varietas kelapa sawit Nicaraguan yaitu warna buah muda, ungu kehitaman, dan warna kulit buah ketika masak jingga kehitam-hitaman. Dan adapun varietas kelapa sawit Viracans, yaitu ciri-ciri varietas kelapa sawit Viracans yaitu warna buah muda hingga warna buah muda hijau, dan ketika masak kulit buah berwarna jingga kemerahan dengan ujung buah tetap hijau. Dan untuk varietas yang ketiga yaitu varietas kelapa sawit Albenscan, di mana ciri-ciri varietas kelapa sawit Albenscan ini, yang pertama warna buah muda keputih-putihan, dan warna buah saat masak kekuning-kuningan dengan ujung buah berwarna ungu kehitaman. Dan selanjutnya di sini ada dikutip dari PPKS Kebun CAE Pancur, itu melakukan pembibitan bibit kelapa sawit dengan berbagai varietas yang banyak diminati oleh para konsumen, di mana varietas dan jumlah bibit yang ditanam tidak selalu sama setiap tahunnya, karena disesuaikan dengan kecambah yang tersedia. Dan PPKS Kebun CAE Pancur ini melakukan pembibitan dengan berbagai varietas bibit kelapa sawit, di mana yang pertama itu DYP atau Sungai Pancur 1 atau Dumpi, mana varietas DYP ini Sungai Pancur 1 atau SP1, atau yang lebih dikenal dengan varietas Dumpi, di mana merupakan varietas dengan keunggulan spesifik laju pertumbuhan meninggi yang lambat, kurang lebih 55 cm per tahun. Dengan karakter ini, varietas Dumpi mampu mencapai umur ekonomi hingga 30 tahun atau lebih lama dari varietas lainnya.
Selain pertumbuhan meninggi yang lambat, dumpi juga memiliki keragaman batang yang relatif besar, sehingga cocok ditanam di lahan gambut untuk mengurangi potensi rebah. Dan yang kedua itu turunan SP540, di mana varietas kelapa sawit yang termasuk ke dalam kelompok SP540 ini merupakan varietas yang dihasilkan dari tetua Visifera keturunan SP540 murni yang hanya dimiliki oleh PPKS. Dan varietas-varietas dalam kelompok ini terdiri dari yang pertama DXP PPKS 540 dan DXP Simalungun, dan yang ketiga DXP Afros. Di mana karakter keunggulan dari kelompok ini adalah quick starter dan presentase mesocarp per buah yang cukup tinggi dengan daya adaptasi cukup luas. Dan varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan kelapa sawit atau wilayah datar sampai bergelombang. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu turunan dari Yangambi, di mana Yangambi ini merupakan populasi kelapa sawit asal Afrika yang banyak digunakan sebagai tetua Visifera, sumber bibit unggul varietas kelapa sawit PPKS yang dihasilkan dari populasi ini adalah yang pertama DXP Yangambi, dan yang kedua YXP PPKS 239 dan DXP PPKS 718. Secara umum, populasi ini memiliki keunggulan dalam bobot tandan yang relatif besar. Umumnya Yangambi memiliki kandungan minyak dan mesocarp yang tinggi, jauh lebih tinggi dari populasi lain. Dan untuk yang keempat itu ada DXP Langkat, di mana DXP Langkat ini merupakan varietas pertama yang dirakit PPKS dari hasil rekomendasi tetua-tetua terbaik beberapa populasi Visifera. Dan tetua Visifera hasil rekombinasi antara Visifera SP 540 Yangambi dan melihat yang disilangkan dengan Dura, Deli terbaik menghasilkan varietas dengan karakter unggul, racis yang relatif pendek atau compact flam, dan potensi CPO hingga 8,3 ton per hektar per tahun. Selain cocok ditanam di areal bergelombang dan berbukit, varietas ini juga dapat mulai berbuah pada umur 22 bulan setelah tanam. Dan yang kelima yaitu DXP 540 NG, di mana tetua varietas DXP komersial PPKS yang merupakan keturunan SP 540T merupakan salah satu material genetik yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap Ganoderma di lapangan. Dan persilangan yang menunjukkan sifat ketahanan ditetapkan sebagai varietas moderat tahan Ganoderma dan diberi nama DXP 540 NG atau SK Menteri Pertanian Republik Indonesia, di mana diterbitkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 251 garing KPTS garing KB titik 010 garing 10 garing pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu frasa NG sendiri memiliki arti next generation for Ganoderma. Selain memiliki sifat moderat tahan terhadap Ganoderma, varietas DXP 540 NG ini juga memiliki karakter produksi TBS dan minyak yang sangat baik. Maka pada umur 6 tahun, varietas ini dapat menghasilkan 35 ton
TBS per hektar per tahun. Dengan tingkat rendemen minyak 26,5 hingga 27,4%. Dan tingkat rendemen minyak yang tinggi disebabkan kandungan mesokarp atau buah yang tinggi, yakni 84,5 hingga 87,5%. Dan selanjutnya pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery ini, adalah pembibitan yang dilakukan pada polybag kecil dan pada saat tanaman berumur 1 sampai 3 bulan. Sedangkan pada my nursery atau pembibitan utama dilakukan pada saat tanaman dipindahkan dari pre-nursery ke my nursery. Dan pada pembibitan awal atau pre-nursery ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan bibit yang merata sebelum dipindahkan ke pembibitan utama. Dan my nursery yaitu bibit dari pembibitan awal atau pre-nursery dipindahkan ke dalam polybag dengan ukuran 40 x 50 cm atau 40 x 60 cm setebal 0,11 mm yang berisi 15 hingga 30 kg tanah lapisan atas yang diayak. Dan fase pembibitan utama naungan tidak lagi dibutuhkan karena bibit yang telah dipindahkan ke dalam polybag besar disusun dengan jarak tanam 90 x 90 cm atau 70 x 70 cm. Dan selanjutnya media tanah dalam pembibitan kelapa sawit dalam meningkatkan pertumbuhan haruslah yang baik dan bagus. Di mana tanaman kelapa sawit ini memerlukan media tanah yang bersifat permeable atau mudah meloloskan air, menyerap air dan udara tanah, dan lapisan tanah yang tebal, serta kandungan air pada tanah yang sesuai kebutuhan tanaman. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan bahan organik serbuk gergaji sebagai media tanam. Bahan organik serbuk gergaji digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dan serbuk gergaji mampu melindungi tanah dari pengaruh luar atau sinar matahari dan hujan, sehingga air dapat tersedia cukup bagi tanaman dan mengurangi pemadatan tanah. Serbuk gergaji memiliki fungsi sebagai mulsa, sebagai sumber bahan organik, dan dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Dan selanjutnya pengolahan tanah yang tidak diikuti oleh pemakaian serbuk gergaji akan lambat dalam memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah. Dan selanjutnya ada faktor-faktor untuk memaksimalkan penggunaan anggaran biaya kelapa sawit. Yang pertama itu menyesuaikan metode dengan lingkungan, di mana metode pemeliharaan kelapa sawit harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Mungkin saja nih bentuk perawatan pohon sawit di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Jadi sebagai contoh, tanaman yang dipelihara di lahan gambut membutuhkan unsur hara mikro seperti Cu dan Fe dalam jumlah yang melimpah. Kelapa sawit di daerah gambut juga memerlukan sistem drainase yang baik untuk mencukupi kebutuhan airnya. Hal ini berbeda dengan kelapa sawit yang ditanam di lahan mineral yang tidak terlalu membutuhkan mineral Cu dan Fe. Dan yang kedua, menggunakan alat berteknologi tinggi.
Seiring berjalannya waktu, dunia terus mengalami perkembangan dan tak terkecuali dengan alat-alat pertanian. Saat ini sudah banyak alat pertanian yang ditanami dengan teknologi persistem mekanis. Walaupun biaya pengadaannya lumayan mahal, namun jika dihitung dengan perbandingannya terhadap alat manual, peralatan mekanis mampu memberikan hasil yang lebih maksimal. Jadi teman-teman, sebagai seorang investor yang baik, teman-teman harus selalu memperbaharui informasi tentang peralatan pertanian yang modern ini dan membelinya jika memang benar-benar diperlukan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pengendalian gulma secara intensif, di mana gulma adalah tanaman pengganggu yang tumbuh di area lahan kelapa sawit. Adanya gulma akan mengurangi unsur hara yang tersimpan di dalam tanah yang notabene sangat dibutuhkan oleh pohon sawit dalam mendukung pertumbuhannya. Gulma yang paling berbahaya bagi pohon sawit yakni gulma di kelas A seperti bambu, pisang, ilalang, senduduk, dan sebagainya. Pengendalian gulma ini dapat dilakukan baik secara mekanis maupun kimiawi. Dan selanjutnya itu pemberantasan hama dan penyakit. Baik, selanjutnya terdapat cukup banyak hama dan penyakit yang sering ditemukan menyerang tanaman kelapa sawit. Hama dan penyakit tersebut dapat menyerang sekujur pohon kelapa sawit mulai dari akar, batang, pelepah, daun, bunga hingga buah. Dan pemberantasan yang tepat terhadap hama dan penyakit ini sejak dini mampu mempertahankan produktivitas pohon sawit yang teman-teman pelihara. Dan selanjutnya itu pemupukan dengan jadwal dan dosis yang tepat, di mana pemupukan kelapa sawit ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemupukan ini harus dikerjakan menurut jadwal yang telah disusun sebelumnya dan menggunakan dosis yang tepat. Dan beberapa pupuk yang sering dipakai untuk pohon sawit ini antara lain urea, ZA, KCI, dolomit, TSP, dan borate. Tak ketinggalan beberapa petani juga tak ketinggalan beberapa petani kerap pula memberikan pupuk berupa cuprum dan ferrit. Dan penunasan yang diatur, tujuan penunasan ini adalah untuk mempertahankan struktur pohon kelapa sawit, di mana membersihkan tanaman dan meningkatkan produktivitasnya. Pengerjaan penunasan wajib disesuaikan terhadap umur dari tanaman tersebut. Contohnya nih, tanaman yang berumur kurang dari 9 tahun maka tunasannya harus songgo 3. Sedangkan pada tanaman yang berumur sekitar 9 hingga 15 tahun dan perlu ditunas dengan songgo 2. Sementara itu, tanaman yang sudah berusia lebih dari 15 tahun membutuhkan tunasan songgo 1. Dan selanjutnya yaitu prosedur pemanenan yang benar, di mana proses pemanenan buah kelapa sawit harus dilaksanakan dengan teknik yang benar. Jika salah, maka besar kemungkinan hal tersebut dapat menyebabkan tanaman mengalami stres. Akibatnya pun dapat ditebak, yaitu pohon sawit enggan mengeluarkan bunga lagi sebagai calon bakal buah. Dan selanjutnya, di mana pembuatan dan pemeliharaan piringan kelapa sawit. Kelapa sawit atau yang sering kita dengar bahasa latinnya Elaeus gulnensis Czech adalah tanaman perkebunan penghasil minyak kelapa
penghasil minyak kelapa mentah atau CPO atau crude palm oil bagi negara Indonesia khususnya. Ini merupakan tanaman yang sangat penting karena menghasilkan devisa negara yang begitu besar selain tanaman kopi dan tanaman karet. Nah, fakta ini sebenarnya tidak terlalu mengagetkan sebab perkebunan kelapa sawit di Indonesia begitu luas dan hampir bisa ditemui di semua pulau. Tak heran ya, kita tinggal di Indonesia dan kini Indonesia diklaim sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dalam membudidayakan kelapa sawit, dikenal dua fase tanaman, yaitu TBM atau tanaman belum menghasilkan dan TM yaitu tanaman menghasilkan, di mana fase TBM berarti tanaman sama sekali belum menghasilkan tandan buah kelapa sawit. Dan ada 3 tahap dalam fase TBM ini, antara lain TBM 1 yaitu saat tanaman berumur 0 sampai 12 bulan, dan untuk TBM kedua ketika tanaman berusia 13 sampai 24 bulan, serta TBM yang ketiga waktu tumbuhan ini berumur 25 hingga 30 hingga 36 tahun. Dan agar lebih efektif dalam merawat kelapa sawit, perlu dibuatkan piringan di sekitar batang tanaman dengan diameter tertentu. Disebut piringan karena area ini berbentuk lingkaran sehingga menyerupai piring. Piringan berfungsi sebagai tempat sebagai tempat menaburkan pupuk sehingga dapat diserap oleh tanaman secara maksimal. Dan piringan juga menjadi tempat jatuhnya buah kelapa sawit untuk mendukung peranannya tersebut. Dan kondisi piringan harus dijaga kebersihannya serta bebas dari tanaman gulma. Dan pemeliharaan piringan bisa dilakukan secara manual memakai tenaga manusia maupun menggunakan bahan-bahan kimia seperti herbisida. Dan kebanyakan pekerja membentuk area piringan ini secara manual terlebih dahulu dengan mencabuti gulma-gulma yang tumbuh di area tersebut. Barulah kemudian setelah pekerjaan tadi selesai, area piringan akan disemprot memakai herbisida secukupnya untuk menekan pertumbuhan gulma. Sedangkan luas areal piringan perlu disesuaikan dengan umur tanaman kelapa sawit. Dan ada pun yang pertama, yaitu tanaman berumur 2 hingga 6 bulan, maka jari-jari piringannya 60 cm. Dan yang kedua, tanaman berumur 6 hingga 12 bulan, maka jari-jari piringannya 75 cm. Dan untuk yang ketiga, tanaman berumur 12 hingga 24 bulan, maka jari-jari piringannya 100 cm. Dan yang keempat, tanaman berumur 24 hingga 36 bulan, maka jari-jari piringannya 100 hingga 125 cm. Dan yang terakhir, yaitu tanaman berumur lebih dari 24 bulan, maka jari-jari piringannya 200 cm. Dan selanjutnya, setelah piringan telah selesai dibuat dengan benar, teman-teman perlu memberikannya perawatan secara rutin. Tujuan dari pemeliharaan piringan ini supaya fungsinya sebagai prasarana pemupukan dan panen dapat tercapai. Pada dasarnya, upaya yang perlu dilakukan untuk perawatan piringan ini ialah memastikannya bebas dari gulma dan sampah. Area piringan yang tidak dirawat dengan baik juga akan meningkatkan kelembapan media tanam sehingga beresiko besar menjadi sarang bibit penyakit dan jamur atau cendawan. Dan selanjutnya,
Dikutip dari pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery di PPKS Kebun Ae, Pancur, Kecamatan Tanjung Morawa, dilakukan selama 0 hingga 3 bulan dengan menggunakan polybag berukuran kecil atau baby bag. Pada proses pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat 10 proses, yaitu yang pertama dari persiapan lahan, pemberian naungan, ketiga media tanam, layout persemaian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian gulma, penyiraman, seleksi, dan pengangkutan bibit. Selanjutnya pre-nursery, yaitu tahap pre-nursery ini penyiapan bedengan sebagai media tanam dalam baby bag. Yang pertama itu diusahakan arah bedengan memanjang dari barat ke timur. Dan yang kedua, panjang bedengan disesuaikan dengan keadaan lapangan 10 hingga 20 meter. Dan selanjutnya yang ketiga, lebar bedengan 1,2 meter. Dan yang keempat, jarak antar bedengan itu 0,6 hingga 1 meter. Dan selanjutnya tepi bedengan dibuat palang dari papan dengan panjang 10 hingga 20 meter, tinggi 10 cm dan tebal 2 cm, atau bambu atau balok kayu berdiameter 5 cm. Dan di sini norma kerjanya yaitu tenaga kerja yang diperlukan untuk pembuatan bedengan untuk menampung sebanyak 12.000 kecambah adalah 7 hingga 9 hektar. Dan pembuatan peneduh yaitu 3 hingga 5 hektar. Selanjutnya itu persiapan lahan, di mana persiapan lahan ini dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Dan lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air dan tanah rata, tidak rawan banjir dan mudah dijangkau, dan bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air hal yang utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Dan selanjutnya pemberian naungan, di mana yang pertama itu naungan untuk pre-nursery ini tidak mutlak dan dapat ditiadakan jika penyiraman terjamin baik dan teratur. Dan yang kedua, naungan hanya direkomendasikan apabila penyiraman tidak terjamin atau kurang baik. Dan yang ketiga, untuk bahan atap naungan bisa dipakai pelepah daun sawit ataupun plastik net dengan 60% shading atau naungan. Dan yang selanjutnya, tinggi tiang atap sekitar 2 meter atau dengan bagian tiang sedalam 0,3 meter tertanam di dalam tanah, dan lebar jarak antara dua tiang sekitar 1,5 meter. Dan selanjutnya sekitar 10 minggu setelah tanam atau 2 daun, naungan berangsur-angsur dikurangi sehingga dalam waktu 2 minggu kemudian naungan sama sekali dihilangkan. Setiap selang waktu 4 hari naungan dikurangi seperempatnya. Dan yang terakhir, jangan memakai naungan yang terlalu gelap, dan naungan harus dibongkar setelah 12 minggu dari penanaman kecambah. Dan penjelasan selanjutnya, di mana pemberian naungan ini di tahap pembibitan awal menggunakan paranet
dengan kerapatan 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah 40% dengan ketinggian tinggi naungan 2 meter dari permukaan tanah. Dan pemberian naungan ini dimaksudkan untuk mengatur persentase penerimaan cahaya sesuai kebutuhan pertumbuhan tanaman. Naungan yang relatif rapat dapat menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif sedikit. Dan paranet ini adalah sebagai bahan pembuat naungan dan melindungi tanaman. Dan paranet atau jaring atau peneduh saat ini menggunakannya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam pembibitan. Paranet dibedakan menurut tingkat kerapatannya, mulai dari 20% sampai 80%. Pada paranet dengan kerapatan 80% mampu menghalangi sinar matahari sebesar 80%, sehingga yang masuk ke lahan itu 20% saja. Dan selanjutnya ada penjelasan di sini media tanam, di mana yang pertama tanah yang digunakan untuk media adalah tanah lapisan atas atau topsoil dan tidak tercampur dengan batu-batu atau kerikil. Dan selanjutnya tekstur tanah sebaiknya lempung, berliat, 40% debu, 30% pasir, dan 30% liat, dan mempunyai sifat drainase yang baik. Dan selanjutnya topsoil diayak dengan lubang ayakan 1 cm dikali 1 cm untuk memisahkan bongkah-bongkah tanah dan sisa-sisa akar atau kerikil. Dan selanjutnya tumpukan tanah yang telah diayak dicampur merata dengan pupuk RP sebanyak 12 gram atau baby bag 1 meter 3 tanah dicampur 15 kg pupuk RP untuk 1000 baby bag. Dan selanjutnya pada waktu pencampuran tanah dengan pupuk RP ini harus merata dan tanah harus kering. Dan selanjutnya apabila topsoil tidak tersedia, maka dapat digunakan tanah subsoil dicampur dengan foam dengan perbandingan volume 1/0,5 tanah atau bagi foam. Dan baby bag yang telah diisi dengan ini segera disiram dengan air kapasitas lapang dan harus dibiarkan selama 1 minggu sebelum ditanami. Dan selanjutnya apabila topsoil dan foam tidak tersedia, maka dapat digunakan 1 meter 3 tanah. Subsoil dicampur dengan 15 kg pupuk comfort, 15 bagi 15 dibagi 6/4 dan 5 kg pupuk RP untuk 1000 baby bag. Dan selanjutnya baby bag yang telah diisi dengan campuran segera disiram dengan air pada kapasitas lapang dan harus dibiarkan selama 1 minggu sebelum ditanami. Dan penjelasan dari media tanam ini adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Pada tahap ini, media tanam yang digunakan oleh PPKS Kebun CAE Pancur adalah baby bag berukuran 22 dikali 14 cm dengan tebal 0,07 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu, dan banyak mengandung bahan organik dengan kelembapan tanah relatif 75 hingga 80%.
Tanah atau topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi karena proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan atau ranting-ranting kayu yang membusuk. Manfaat tanah atau topsoil ini adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah, serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan. Dan selanjutnya itu tanah sebelum diisi ke baby bag diayak dengan menggunakan ayakan dengan ukuran 1 cm dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 2 gram atau baby bag. Pupuk dolomit mengandung unsur hara, kalsium oksida atau CaO, dan magnesium oksida atau MgO berguna untuk menyuburkan tanah dan menetralkan keasaman atau menaikkan pH tanah. Dan bibit kelapa sawit juga cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 hingga 7,0. Dalam pengisian tanah ke dalam baby bag, tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibit baby bag. Sorry teman-teman, maksudnya dari bawah bibir baby bag. Dan pada saat menanam kecambah ke dalam baby bag harus diperhatikan flumula atau bakal batang berwarna kekuning-kuningan dan radikula atau bakal akar berwarna keputih-putihan. Ciri-ciri kecambah yang normal adalah radikula lebih tinggi dari flumula. Radikula dan flumula tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radikula ini adalah 5 cm dan flumula 3 cm. Kecambah ditanam dengan flumula menghadap ke atas dan radikula ke bawah sedalam 2 hingga 3 cm. Dan selanjutnya pengisian dan penyusunan baby bag. Yang pertama itu jangan sekali-kali mengisi tanah basah apabila yang berkadar liat tinggi ke dalam polybag karena akan terjadi pemadatan yang akan mengakibatkan buruk terhadap pertumbuhan akar. Dan selanjutnya baby bag yang digunakan harus sesuai standar dengan ukuran lebar 14 cm dikali panjang 23 cm dikali tebal 0,1 mm, warna hitam dan terdapat lubang-lubang drainase. Dan selanjutnya teman-teman, kebutuhan baby bag untuk per hektar tanaman di lapangan itu adalah 200 lebar ditambah 2%. Dan selanjutnya baby bag diisi dengan media tanam yang telah disiapkan. Baru diisikan tanah tersebut ke baby bag. Tambah 1 kg atau baby bag dan dipadatkan. Baby bag disusun rapat dan rapi sehingga membentuk bedengan selebar lebih 120 cm. Dan panjangnya bergantung pada jumlah bibit per nomor kelompok. Dan selanjutnya penyiraman dilakukan setiap hari pada kapasitas lapang dan pinggiran bedeng diberikan palang kayu atau bambu agar baby bag tidak roboh. Dan selanjutnya antara bedengan dibuat jalan kontrol dengan lebar 50 cm memanjang persemaian. Dan selanjutnya barisan baby bag yang paling pinggir diusahakan terletak 50 cm dari tepi atap naungan.
Nah, selanjutnya baby bag harus siap minimal 1 minggu sebelum kecambah ditanam dan disiram setiap hari pada kapasitas lapang sampai waktu penanaman kecambah. Nah, selanjutnya layout persemaian, di mana layout persemaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanam kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu. Di mana baby bag berisi tanah disusun rapat dan rapi membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar atau lebar 12 kantong bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam pre-nursery. Karena panjang rata-rata tanam orang dewasa di Indonesia hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisi, dan panjangnya itu tergantung kepada jumlah bibit per nomor kelompok kategori, dan pinggir bedengan diberi palang kayu atau disemen agar baby bag tidak tumbang. Antara bedengan disediakan jalan kontrol 50 cm memanjang persemaian, dan setiap bedengan dilengkapi dengan papan nama yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tanggal persemaian. Dan kegiatan di persemaian secara lengkap meliputi penyiraman, perumputan, dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit. Dan selanjutnya yaitu pemupukan. Yang pertama, aplikasi pemupukan harus disesuaikan dengan program yang telah direkomendasikan. Di pre-nursery selalu dilakukan pemupukan dengan cara menyiramkan larutan pupuk dengan menggunakan gembor. Dan selanjutnya menyiram dengan larutan pupuk baru dapat dilakukan jika penyiraman dengan air pada sore hari telah selesai. Dan selanjutnya teman-teman, untuk memudahkan pelaksanaan pemberian pupuk dalam bentuk larutan, maka direkomendasikan untuk membuat larutan stok terlebih dahulu. Selanjutnya larutkan stok ini harus diencerkan sebelum disemprotkan atau disiramkan ke bibit. Dan selanjutnya larutan stok urea merupakan larutan 300 gram urea dalam 3 liter air untuk membuat larutan semprot atau siram sebanyak 15 liter atau setara dengan volume 1 knapsack atau knapsack fryer, dan tambahkan 300 ml larutan stok urea ke dalam 14,700 ml air, lalu diaduk merata. Larutan ini cukup untuk 300 bibit. Dan selanjutnya larutan stok NPK merupakan larutan 300 gram NPK, yaitu 15,16.6.4 dalam 1 liter air. Untuk larutan semprot atau siram sebanyak 15 liter atau setara dengan volume 1 knapsack fryer, tambahkan 300 ml larutan stok dan NPK ke dalam 14,700 ml air. Lalu diaduk merata. Larutan ini cukup untuk 300 bibit. Dan selanjutnya memberikan larutan pupuk dapat dilakukan dengan pompa semprot atau knapsack sprayer atau dengan gembor atau disiram. Dan selanjutnya gunakan pompa semprot yang bebas dari herbisida dan atau pestisida. Dan selanjutnya penyemprotan larutan pupuk dapat digabung dengan fungisida atau insektisida. Dan selanjutnya, apabila muncul gejala akibat defisiensi unsur hara yang spesifik atau gejala-gejala lain karena efek pemupukan, maka harus segera dilakukan penaungan riwayat perlakuan sebelumnya dengan disertai foto dari gejala yang dimaksud. Dan selanjutnya gejala defisiensi hara yang spesifik dari unsur tersebut di bawah ini
dapat diperlakukan sebagai yang pertama itu boron, di mana dilakukan penyemprotan dengan 2,5 gram HGFB per liter atau konsentrasi 0,25%. Dan selanjutnya magnesium, yaitu dilakukan penyemprotan dengan 10 gram atau MgSO4 7H20 per liter atau konsentrasi 1%. Dan selanjutnya itu copper, di mana dilakukan penyemprotan dengan 0,5 gram atau CuSO4 5H20 per liter. Sorry teman-teman, maksudnya CuSO4 5H2O per liter konsentrasi 0,05%. Selanjutnya itu dan selanjutnya itu setelah umur bibit 12 minggu di baby bag, pindahkan ke large bag. Jika pada umur 12 minggu bibit belum dipindahkan dari baby bag, maka pemupukan harus tetap dilanjutkan dengan dosis umur 11 minggu yaitu 30 gram atau urea 15 liter air per 300 bibit setiap minggu sampai bibit dipindahkan. Dan selanjutnya jangan memberikan pupuk dalam bentuk granular pada baby bag, di mana pemupukan dilaksanakan pada periode umur bibit 1 hingga 3 bulan dan pemupukan dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam, yaitu ketika bibit memiliki satu helai daun berwarna hijau tua. Dan standar pupuk yang diberikan di PPKS Kebun CI ini pancur pada saat pre-nursery ini adalah pupuk urea dan pupuk NPK Mg dengan perbandingan 15 64 atau N 15%, P-nya 15%, K-nya 6%, Mg-nya 4%, yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai kebutuhan bibit kelapa sawit. Dan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.